Oke, saudara-saudara, sebelum kita mulai pelajaran kita pada saat ini, kita akan berdoa. Saya minta saudara Marta untuk mulai dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan, hingga pada pagi hari ini Tuhan, Kau mulai pelajaran kami. Kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan, Kau berkati juga Papi Jonathan Tuhan yang akan mengajar kami Tuhan. Kau mulai pelajaran kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Kau berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang kasih. Suatu kata yang sangat penting bagi orang-orang Kristen dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Silakan PowerPoint-nya. Oke. Kasih memegang peranan yang amat penting dalam kehidupan seorang Kristen. Baik secara umum maupun secara khusus dalam hubungan suami istri. Secara umum artinya di luar keluarga ya, kepada tetangga, kepada teman-teman, kepada sesama karyawan, dan dalam hubungan suami istri. Pada pasal ini kita akan membahas apakah kasih itu sebenarnya. Apa itu kasih, kemudian bagaimana menerapkannya. Next. Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata. Sebentar, belum next. Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang diterjemahkan sebagai kasih atau cinta. Di antara kata-kata itu akan kita bahas 3 di antaranya di sini, yaitu silakan. Eros, philia, dan agape. Ada satu kata lagi sebetulnya yaitu storge, yaitu menggambarkan tentang hubungan orang tua dan anak yang tidak perlu kita bahas pada saat ini. Next. 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 Nah, kita bahas lebih dahulu kasih yang menggunakan kata eros. Kata eros tidak terdapat dalam Perjanjian Baru. Di seluruh Alkitab tidak ada. Kita mempunyai turunan kata ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata eros ini dan turunannya yang mempunyai arti. Contohnya adalah erotik, erotis, dan erotika. Itu semua menggunakan kata dasar eros, cinta. Next. Sifat-sifat daripada eros. Pertama, eros mempunyai banyak unsur perasaan. Unsur perasaan ini sangat penting di dalam eros. Emosi, kehangatan. Kadang-kadang kita juga menggunakan kata romantis atau berahi untuk menggambarkan eros ini. Jadi eros bisa digunakan atau digambarkan dengan romantis, romantisme, berahi, nafsu, dan sebagainya untuk menggambarkan cinta eros ini. Next. Sifat kedua daripada eros, eros adalah hal yang wajar pada manusia. Kita tidak perlu menjadi seorang Kristen dahulu sebelum bisa mempunyai eros. Semua orang di muka bumi ini yang lahir biasanya, kecuali ada suatu kejanggalan dalam dirinya, ada suatu yang aneh, biasanya bisa punya eros. Ini adalah pemberian Allah kepada semua manusia. Ya, Kristen atau tidak Kristen bisa mempunyai eros ini, cinta berahi, cinta romantis ini. Next. Sifat berikutnya, sifat ketiga. Karena banyaknya unsur perasaan dan emosi, maka eros bersifat sangat tidak stabil. Kita tahu bahwa memang emosi itu tidak stabil. Perasaan kita tidak stabil. Jam 9 pagi kita bisa merasa senang, sukacita. Kalau terjadi sesuatu jam 12 siang kita sudah jadi sebel, marah. Sudah erosnya sudah mengecil. Tapi sore lagi naik lagi. Jadi eros karena sangat
unsur besarnya adalah perasaan atau emosi, dan emosi selalu naik turun dalam diri manusia, maka eros sangat tidak stabil. Bisa naik turun, gampang juga naik turun. Dan kita memang direncanakan Allah untuk berperasaan yang berubah-ubah dan naik turun untuk bisa saling merasakan. Jadi memang perasaan kita itu didesain oleh Allah tidak tetap mendatar terus begitu. Bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Dan itu baik, itu adalah desain dan direncanakan oleh Allah sendiri. Next. Sifat berikutnya daripada eros. Eros tergantung pada si kekasih. Objek kasihnya atau yang dikasih. Maksudnya tergantung pada kecantikannya, kegantengannya, kayanya, pandainya, kedudukannya, tubuhnya, dan lain sebagainya. Coba kita gambarkan ini dalam yang berikutnya, next. Nah, saudara lihat ini. Yang mengasihi yang warnanya biru, hati yang warna biru, dan yang dikasih itu yang warnanya kuning itu. Eros tentunya dari yang warna biru ke warna kuning. Tapi tergantung pada, saudara lihat, hati yang kuning itu bersinar-sinar. Jadi tergantung pada kekasihnya. Aku mengasihi karena engkau, nah itu diteruskan. Karena engkau cantik, karena engkau kaya, karena engkau ganteng, karena engkau penuh perhatian, karena engkau seksi, karena engkau tubuhnya tegap, karena engkau jangkung. Ini semua tergantung daripada bersinarnya. Seperti saya gambarkan itu, bersinarnya si hati yang kuning itu. Jadi kita, saya, saudara yang hatinya biru itu mengasihi seorang yang hatinya kuning. Dan tambah indah yang kuning itu tambah besar kasihnya. Tambah redup, tambah jelek, tambah banyak kekurangannya si hati kuning itu. Jadi sinarnya tidak terlalu banyak, maka tambah kecil erosnya. Tambah sedikit erosnya. Karena aku mengasihi kamu karena engkaunya. Bukan karena akunya, tapi karena engkaunya. Karena engkau seksi, karena engkau cantik, karena engkau ganteng sekali, karena engkau kaya, karena engkau punya pekerjaan yang mapan, karena rumahmu gede. Jadi itu menggambarkan sifat penting daripada eros yang tergantung pada si kekasih ini. Next. Nah, sifat berikutnya daripada eros, sifat yang kelima, tadi eros tergantung pada kekasihnya, tapi eros berpusat pada yang mengasihi atau pada subjeknya, pada pelakunya. Kita mengasihi kekasih kita demi kita sendiri, demi kepentingan sendiri, demi keenakan kita, demi gengsi kita, demi kebahagiaan kita, dan lain-lainnya yang bersifat egoisme. Untuk kepentinganku, aku mengasihi engkau. Next. Nah, kita lihat gambarnya panah lagi. Kok bukan ini? Ada satu gambar panah lagi. Oke, teruskan. Jadi, saudara lihat ini. Ini sudah nomor 6 ini. Eros berkata, aku cinta padamu, bagaimana engkau dapat menguntungkan aku? Wah, ini si gambaran si cewek ini ya. Kalau aku punya suami yang rumahnya mewah, gedung bertingkat 2 tadi, waduh enak sekali. Kalau aku punya suami yang uangnya banyak, seperti gambar kanan atas itu, atau tangan yang pegang dolar itu ya. Uangnya banyak, wah asik ya. Aku bisa punya 10 pasang sepatu, 20 pasang sepatu. Yang banyak itu ya, kanan bawah itu ya. Kemudian ada batangan-batangan emas, wah asik ya. Di safe deposit box di bank BCA aku itu ada khusus satu safe deposit box, kotak untuk penyimpanan yang dalamnya ada 5 batang emas, 10 batang emas, 10 kilo artinya ya.
atau 50 kilo. Wah, asik ya. Karena aku punya suami yang kaya sekali. Mobilnya, wah, mobilnya bukan hanya satu, tapi beberapa mobil. Wah, asik ya kalau aku punya suami dan aku mencintai dia karena dia kaya. Aku mencintai dia karena dia kaya. Dan Eros berkata, aku cinta padamu. Bagaimana engkau dapat selalu menguntungkan aku? Apakah aku nikmat karena menikah dengan kamu, menikah dengan dapat rumah yang gede seperti itu, uang yang banyak, akun di BCA yang tebal sekali, bisa beli satu lemari isinya sepatu semua, atau satu kloset yang isinya pakaian 100 macam gaun yang mahal-mahal karena punya suami yang kaya. Ini sifat Eros ya. Aku cinta padamu karena engkau dapat menguntungkan aku. Aku jadi makmur, jadi kaya, jadi mewah seperti ini ya. Ini sifat keenam yang penting daripada Eros. Next. Nah ini mestinya terbalik ini ya. Tadi ya. Jadi Eros itu coba lihat sifat yang keenam, kelima, balik ke yang kelima. Nah, Eros berpusat pada yang mengasihi. Subjeknya, akunya. Mengasihi kekasih kita demi kita, demi aku, demi kepentinganku, demi keenakanku, demi gengsiku, demi kayaku, demi kebahagiaan kita. Jadi bersifat egoisme ini, Eros ini. Kembalikan, next, 2 kali. Terus, next. Nah, ini gambarnya ini. Jadi, saudara lihat yang hati yang biru itu kita. Kita mengasihi yang hati kuning, pasangan kita, kekasih kita. Tapi saudara lihat panahnya itu diarahkan ke aku. Demi aku, demi keuntunganku, demi kebahagiaanku, demi kemewahanku, demi kenikmatanku. Jadi semuanya demi diriku. Jadi Eros ini ada sifat-sifat egoisnya. Tapi itu baik. Bukan jelek. Walaupun egois kata yang negatif ya. Tapi demi diriku. Dan ini cinta yang diberikan Tuhan yang mampu kita miliki. Supaya kita bisa jatuh cinta. Bisa berahi kepada orang lawan jenis kita. Mestinya tentunya dengan orang lawan jenis kita. Tapi dalam penyimpangan-penyimpangan ada yang jatuh cinta kepada orang yang sesama jenis. Bahkan yang aneh-aneh. Ada yang jatuh cinta sama binatang. Itu semuanya penyimpangan daripada rencana Allah. Jadi aku mengasihi kamu demi aku. Lihat itu panah-panahnya itu. Semua demi aku. Keuntungan demi diriku. Next. Nah, walaupun kelihatannya egois, digunakan kata egois, tapi Eros juga anugerah Allah. Tanpa Eros atau berahi terhadap lawan jenis, tidak akan ada pernikahan. Tidak akan ada keluarga. Tidak akan ada keturunan. Perintah Allah adalah, ini dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi ini. Ini perintah Allah supaya kita itu memenuhi bumi. Supaya kita beranak cucu. Anaknya banyak memenuhi bumi itu. Tapi gimana kita bisa beranak? Ya tentunya harus hubungan seks. Gimana kita bisa berhubungan seks? Karena ada erosnya. Bisa nggak kita jatuh cinta kepada monyet? Ya nggak bisa. Kecuali kalau ada penyimpangan. Bisa nggak kita jatuh cinta kepada orang sesama jenis? Nggak bisa. Kecuali ada penyimpangan. Dan sudah lihat dalam penyimpangan itu homoseks itu atau lesbian, tentunya tidak bisa punya anak. Tidak bisa menggenapi perintah Allah itu beranak cuculah dan pertama banyak penuhilah bumi itu nggak bisa. Kalau kita jatuh cinta sama orang sesama jenis. Kita tidak dapat berahi pada binatang kecuali tentunya ada penyimpangan seksual.
Jadi eros ini sangat penting, sangat diperlukan. Kalau Allah tidak menciptakan eros ini, tidak memberi kepada Adam dan Hawa itu eros, mereka tidak bisa menggenapi perintah Allah itu. Kejadian 1 ayat 28 ini beranak cuculah dan bertambah banyak. Tidak akan bisa punya anak karena tidak tertarik. Lihat Adam nanti kalau lihat Hawa, nek, benci, sebal, jijik kalau sudah dekat-dekat kepada Hawa. Kalau tidak punya eros, makanya Allah harus kasih kepada Adam dan kepada Hawa itu eros supaya bisa berahi juga kepada pasangannya, kepada Adam dan dari Adam kepada Hawa. Jadi tidak negatif ya, walaupun kedengarannya sifat-sifat eros itu egois, kedengarannya negatif, tapi tidak negatif. Ini adalah anugerah Allah yang indah yang diberikan kepada kita. Dan manusia banyak menciptakan lagu-lagu cinta itu. Lagu-lagu cinta yang ribuan banyaknya itu menggambarkan eros. Nanti ada cinta-cinta lain, tapi tidak diciptakan begitu banyaknya ribuan lagu cinta itu. Lagu cinta itu semua menggambarkan eros ini. Cinta berahi, cinta romantis. Next. Eros adalah suatu hal yang indah, positif, dan merupakan pemberian Allah yang baik. Jadi ini harus nancap di pikiran Anda semua, tidak ada yang bukan hal yang negatif. Eros menggairahkan hubungan suami istri. Kalau nggak ada eros, suami tidak bisa terangsang kepada istri, istri tidak bisa terangsang kepada suami, tidak bisa. Mereka saling bercumbu-cumbuan seperti itu. Tidak bisa melakukan hubungan seks. Jadi Allah harus memberikan erosnya ini. Makanya kalau anak-anak kita sudah umur 30, 35, kita lihat anak lakinya, seorang ibu lihat anak lakinya, kok cuek ya? Kok nggak tertarik sama cewek-cewek ya? Anak saya sudah umur 35 tahun, kapan nikahnya ini? Kok nggak tertarik sama cewek ya? Jangan-jangan anak saya itu gay, homoseks, tidak tertarik, tidak ada eros kepada lawan jenis. Itu dikhawatirkan begitu. Karena, atau walaupun tidak gay, tidak tertarik kepada sesama jenis, tapi memang nggak ada eros, nggak ada cinta, nggak ada berahi. Itu membingungkan juga dengan orang tua. Anaknya sudah umur 30, masih cuek aja. Anaknya cowok ini ya. Masih cuek aja sama cewek-cewek, tidak tertarik sama cewek-cewek. Umur 35, kok belum tertarik juga. Umur 40, sudah berdebar-debar ini hati orang tua ini. Anak saya itu normal enggak ya? Kok enggak tertarik kepada lawan jenis? Jadi sangat penting ya. Eros ini sangat penting, tidak negatif. Pemberian Allah indah, positif, baik. Dan ini yang menggairahkan hubungan suami istri, menyebabkan pernikahan tidak membosankan bagi mereka. Mereka makanya bisa tahan nikah sampai 50 tahun. Ulang tahun pernikahan emas mereka karena masih memelihara eros ini. Dan kita belajar juga nanti bagaimana memelihara eros ini supaya tidak hilang antara suami istri. Kalau tidak dibiarkan, kalau dibiarkan aja, tidak diusahakan supaya tetap mekar ini eros, maka suami istri sudah 5 tahun sudah mulai bosan, 10 tahun sudah bosan, sudah jijik, sudah nggak mau didekati suaminya, atau istri tidak mau didekati suaminya, suami tidak mau didekati istrinya lagi, tidak mau dekat kepada istrinya lagi karena ada suatu kejanggalan. Mereka mematikan eros di dalam diri mereka itu. Dan ini terjadi juga. Sehingga, nah bahkan kita dengar ini ya, di berita-berita ya, berita-berita bintang film ini. Bintang film kan suami istri kan dua-duanya bintang film, dua-duanya cantik, dua-duanya ganteng, atau ganteng dan cantik ya. Tapi kenapa pernikahan mereka cuma 3 tahun sudah cerai, 5 tahun sudah cerai, 7 tahun sudah selingkuh, sampai akhirnya terjadi perceraian. Kok cepat sekali habisnya eros itu. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun sudah habis.
Dan biasanya memang terjadi perceraian banyak di usia-usia gawat itu, usia 5 tahun pernikahan, 7 tahun pernikahan sudah cerai. Karena erosnya sudah nggak ada. Udah tidak ada gairah kepada suami atau istrinya sendiri. Sebaliknya bergairahnya kepada orang lain yang aneh-aneh. Entah bergairahnya kepada sekretarisnya, bergairahnya kepada bosnya, tidak lagi kepada suami ataupun istrinya. Jadi sesuai dengan PowerPoint ini, eros tidak negatif ya. Ini indah pemberian Allah. Kalau nggak ada ini, nggak akan bisa. Gambar itu tidak akan terjadi. Sama seperti kita tidak bisa melakukan itu dengan si monyet atau si panda. Walaupun panda indah ya, panda raksasa yang Cina itu yang putih itu, wah indah ya, putih hitam itu, wah indah ya. Tapi kita tidak punya eros terhadap panda, terhadap anjing, walaupun anjingnya indah sekali, tapi kita tidak punya eros pada anjing. Makanya tidak bisa beranak cucu dengan anjing. Jadi ini adalah pemberian Allah yang luar biasa kepada manusia. Next. Next. Jadi eros tidak negatif tidak selalu harus berakibatkan hubungan seks. Jadi tidak selalu ya, tidak selalu kalau seorang merasa erotis pada orang lain harus berakhir dengan hubungan seks. Bisa dan banyak dan itu indah sesuai dengan kehendak Allah, tapi hanya dalam pernikahan. Kalau ada eros terhadap orang lain yang bukan pasangan kita, bukan dalam pernikahan, itu dilarang. Dan Allah dengan tegas melarang itu. Itu perzinahan. Pertama tentunya perzinahan hati, waktu ada eros, kemudian perzinahan perbuatan yang melanggar hukum Allah yang ke-10 hukum Allah ini. Next. Yang kedua adalah cinta filia. Ini kasih dalam arti filia terdapat dalam Alkitab. Nanti kita lihat ada beberapa ayat yang menggunakan kata filia ini. Filia ini adalah kasih persaudaraan. Saudara lihat itu gambar itu, teman-teman saling mengasihi, teman-teman sekelas saling mengasihi, teman-teman sekolah minggu saling mengasihi, teman-teman anggota gereja, anggota kaum muda, anggota kor saling mengasihi, tapi bukan lagi dengan kasih eros tentunya ya, tapi dengan kasih filia ini, kasih persaudaraan. Dan ini diperintahkan juga kepada kita dalam firman Allah. Next. Jadi filia sifat pertamanya mempunyai unsur perasaan juga, emosi dan kehangatan. Seperti eros juga. Sama seperti eros, filia juga banyak mengandung unsur perasaan dan kesetiakawanan. Tapi filia tidak menggunakan kata romantis atau berahi. Lihat gambar teman antar teman itu tidak harus punya cinta berahi, tapi cintanya adalah cinta filia, cinta persaudaraan, sesama anggota gereja, sesama saudara kandung juga. Tentunya harus punya filia ini ya. Sesama anggota keluarga, keluarga besar, keluarga inti, harus ada cinta juga. Next. Sifat filia berikutnya. Filia ada karena hubungan. Jadi kasih filia mungkin antara sesama saudara, sesama teman, teman sekolah, teman gereja, antara suami istri juga harus ada filianya. Di samping ada eros tadi itu ya, antara guru dan murid, antara murid dengan gurunya ada filia, antara pendeta dan jemaatnya filia juga, antara majikan dan pegawainya ada perasaan khusus tertentu. Namanya cinta, tapi cintanya cinta filia, bukan cinta eros. Anggota-anggota dalam satu jemaat dan lain-lainnya. Filia juga bisa antara orang tua dan anaknya, karena hubungan orang tua dan anak yang dekat, atau sesama saudara kandung, kakak dan adik, itu ada cinta filia juga. Next.
Filia juga wajar. Nggak perlu seorang itu jadi orang Kristen sebelum dia bisa mempunyai kasih filia ini. Tolong dikembalikan kameranya kok turun ke bawah begitu. Sebentar ya, saudara-saudara. Masih ngerekam tapi arahnya kok tidak bisa diatur ini. Ya lanjut aja. Ya. Jadi filia juga wajar. Allah berikan filia ini kepada semua orang. Anda tidak perlu jadi orang istimewa sebelum mempunyai filia ini. Seorang tidak perlu menjadi seorang Kristen dulu sebelum dapat mempunyai filia. Filia adalah anugerah Allah pada manusia secara umum, pada semua orang. Jadi grace, anugerah Allah kepada manusia. Next. Sifat keempat, filia tidak begitu stabil, meskipun lebih stabil daripada eros. Kita tadi lihat eros selalu berubah. Pagi bisa cinta sekali, siang bisa sebel, sore bisa benci, besok pagi sudah cinta lagi, karena emosinya terlalu tinggi pada eros. Filia ada emosinya, karena itu juga tidak stabil, tapi lebih stabil daripada eros. Kasih persaudaraan yang ada antara hubungan teman, saudara, dan lain-lain tidak begitu stabil. Bisa tadinya saling cinta menjadi saling musuh. Hal ini terlihat dari banyaknya contoh permusuhan antara saudara-saudara kandung dan mereka dulu temannya karib, teman yang karib. Kita lihat gambar-gambar itu ya, waktu masih kecil 3 bersaudara itu sangat mengasihi, saling peluk. Tapi suatu saat bisa marah besar, bisa hilang filianya. Apalagi nanti kalau sudah besar, orang tuanya kaya, kemudian orang tuanya meninggal, saudara-saudara yang tadi saling mengasihi seperti itu, seperti dalam gambar itu, bisa menjadi saling bermusuhan. Hanya karena urusan satu set cangkir yang kuno, bisa hilang cintanya. Dan saudara bisa saling berebut dan saling membenci karena uang. Next. Nah, kita belajar sekarang cinta yang ketiga. Kasih agape. Ini dalam perjanjian baru kata agape itu turunnya kebanyakan adalah kata agape. Kalau saudara membaca kata kasih atau mengasihi atau saling mengasihi, kata kasih yang digunakan adalah agape dalam perjanjian lama. Kebanyakan, tidak semuanya, ada kata filia juga yang biasanya diterjemahkan kasih persaudaraan. Tapi kalau kasih biasa itu biasanya digunakan kata agape. Oleh penulis-penulis perjanjian baru, kata ini diagungkan dan diberi arti khas yang khusus yang tidak ada secara umum dalam masyarakat Yunani. Itu kata agape ada, tapi artinya berbeda dengan kata agape yang ada di dalam Alkitab kita. Dalam perjanjian baru itu diberi arti yang lebih khusus, lebih murni, lebih merupakan anugerah daripada Allah. Next. Sifat yang pertama dari agape ini adalah kasih ilahi. Datangnya dari Allah. Tidak diberikan kepada semua orang. Dalam 1 Yohanes 4:8 dikatakan bahwa Allah adalah agape. Allah adalah kasih. Ini merupakan gambaran kasih Allah kepada manusia. Allah mengasihi semua manusia dengan kasih agape. Bukan eros tentunya dan bukan filia juga, bukan storge juga. Tapi dengan kasih agape ini. Allah yang adalah agape. Ini kasih dari Allah ya. Kasih ilahi ya. Next. Sifat yang berikutnya daripada agape itu.
Agape tidak wajar pada manusia, hanya mereka yang bertuhankan Kristus. Saudara mengharapkan agape pada orang yang tidak bertuhankan Kristus, ya nggak ada. Pada orang yang beragama lain nggak ngerti apa itu agape. Waktu Kristus memerintahkan kasihlah musuh-musuhmu, ampuni dia, berdoa bagi dia. Kita nggak ngerti gimana mereka itu bisa. Ya, mereka nggak bisa melakukan itu karena ini hanya diberikan kepada orang-orang yang bertuhankan Kristus. Agape dapat disertai perasaan, tapi juga dapat tanpa perasaan. Ada perasaan oke, nggak ada perasaan juga oke. Jadi kalau saudara mau mengasihi dengan kasih agape ini, saudara bisa lihat seorang, waduh teman saya itu. Wah itu dia baik sama saya. Ada perasaan suka, ada perasaan sayang sama dia. Dan saudara bisa mengasihi dengan kasih agape. Tapi mungkin seorang di jalan yang jorok, yang sudah 3 bulan nggak mandi, tapi Allah perintahkan untuk mengasihi dia. Tidak ada perasaannya. Atau musuh. Musuh yang baru tonjokin kita, baru mencelakakan kita, baru fitnah kita sampai kita dipecat dari kantor, baru merugikan, baru tipu uang kita 10 juta, tapi firman Allah mengajarkan, memerintahkan kepada kita, Allah menghendaki kita untuk mengasihi dengan kasih agape itu musuh kita yang baru tipu uang kita 10 juta itu. Jadi sifat nomor 3, agape dapat disertai perasaan tapi juga tanpa perasaan. Jadi kalau mengasihi musuh tidak perlu ada perasaan hangat dulu. Mengasihi orang yang tipu kita nggak perlu ada perasaan hangat dulu. Mengasihi orang yang udah 3 bulan nggak pernah mandi, yang bau sekali, yang jorok sekali, kotor sekali, yang hitam sekali. Kita harus mengasihi dia dengan agape, tapi tidak perlu ingin ada perasaan ingin peluk dia, ingin elus-elus dia. Nggak perlu ada itu. Jadi unsur kehendak dan perbuatan dalam agape lebih nyata dan penting daripada unsur perasaan. Jadi kalau Tuhan menghendaki kita mengasihi musuh kita, kita lakukan apa yang diharuskan oleh agape bahkan kepada musuh kita. Walaupun tidak ada perasaan sayang kepada dia, tidak ada filianya. Ini Kristus dapat memerintahkan kepada kita untuk mengasihi seorang meskipun kita tidak punya perasaan hangat kepadanya. Jadi walaupun orang itu jorok, udah 3 bulan nggak mandi, tapi kita diperintahkan oleh Kristus untuk mengasihi dia. Walaupun musuh kita sudah fitnah kita sampai kita dipecat dari kantor kita, Kristus memerintahkan kita kepada kita untuk bukan saja mengampuni, tapi juga mengasihi dia dengan kasih agape. Ini perintah Kristus ya. Karena kenapa bisa dilakukan itu? Kenapa Kristus bisa memerintahkan kita untuk mengasihi seorang musuh kita? Karena tidak perlu punya perasaan hangat kepadanya. Jadi jangan mengatakan, tunggu Pak Pendeta, saya akan mencoba mengasihi musuh saya. Tapi nanti tunggu ya, sampai perasaan saya timbul ya. Kalau saya sudah timbul perasaannya, baru saya akan mengasihi dia. Enggak bisa, enggak perlu. Kristus memerintahkan kita untuk mengasihi dia saat ini juga. Saat itu juga. Tidak perlu tunggu perasaannya. Next. Agape bersifat stabil. Karena unsur utamanya bukan emosi, adalah kehendak. Yang bisa ada, bisa tidak itu emosinya. Jadi tidak tergantung pada feeling, perasaan, kehangatan. Makanya agape stabil, tidak tergantung pada emosi yang selalu naik turun. Walaupun kita nggak ada perasaan hangat kepada seorang yang mencelakakan kita, merugikan kita, menipu kita, nggak ada perasaan hangat. Tapi Kristus bisa perintahkan kasih dia dengan kasih agape. Kalau kita tahu dia membutuhkan keselamatan dalam Kristus, kita harus injili dia. Kalau kita tahu dia kelaparan, kita harus sediain nasi bungkus bagi dia. Walaupun kita tidak ada perasaan hangat kepada dia. Sifat yang kelima dari agape. Agape tergantung pada yang mengasihi atau subjeknya. Misalnya agape tergantung pada hubungan seorang dengan Kristus. Tambah dekat seorang pada Kristus, tambah besar kemampuannya dan semakin mudah ia mengasihi orang lain.
termasuk musuhnya. Ini kita lihat berlawanan dengan eros ya. Next. Kita lihat ini. Kita hati yang merah itu. Mengasihi seorang hatinya kuning itu. Lihat panahnya. Dari kita kepada dia, agape. Tapi ini tergantung pada kitanya, yang merah itu, hati merah itu. Apakah hati merah itu bersinar? Aku mengasihi kamu karena Kristus dalam diriku. Tambah luar biasa sinarnya itu, tambah mampu saya mengasihi orang yang merugikan musuh kita atau orang yang tidak kenal. Karena Kristus ada dalam diriku. Tapi tambah redup. Tambah kita sudah lama nggak berdoa, nggak baca Alkitab, nggak punya persekutuan dengan Kristus. Sinar yang saya gambarkan merah itu sinarnya tambah lama tambah redup, tambah lama tambah redup, tambah lama tambah redup. Agapenya tambah lama tambah pendek, tambah lama tambah pendek, tambah lama tambah pendek. Kita tidak bisa mengasihi orang karena kita tidak punya Kristus. Dengan kasih agape itu tidak bisa. Next. Jadi berlawanan dengan eros tadi ya. Berlawanan dengan eros juga agape berpusat pada indikasi atau objeknya. Kita mengasihi kekasih kita demi dia. Untuk kepentingannya. Untuk kebaikannya. Bukan untuk kepentingan dan kebaikan saya. Next. Coba lihat gambarnya next dulu. Lihat ini. Kita yang hati merah. Mengasihi seseorang yang hatinya kuning. Kekasih kita itu, tapi kekasih kita itu mungkin musuh kita atau orang yang mencelakakan kita, tapi kita mengasihi dia dengan kasih agape, tapi sudah lihat panahnya itu. Panahnya demi dia. Semuanya demi dirimu. Aku mengasihi kamu demi kamu. Walaupun kamu jorok, sudah 3 bulan nggak pernah mandi, aku mengasihi kamu. Aku lihat kamu kelaparan, aku harus beli nasi bungkus buat kamu. Supaya kamu tidak mati, tidak kelaparan. Aku lihat kamu jahat sekali. Kamu memfitnah sampai aku dipecat. Tapi aku tahu engkau membutuhkan Kristus untuk keselamatan kekalmu supaya tidak masuk neraka kekal, tapi masuk surga kekal. Aku akan menginjili engkau. Motivasinya apa? Agape itu. Karena hatiku merah dengan kasih Kristus, maka aku bisa mengasihi engkau dengan kasih agape, dengan menginjili semua demi kepentinganmu, demi engkau, demi engkau, demi engkau. Ini berlawanan juga dengan eros. Eros itu demi aku, demi aku, demi aku, demi kepentinganku, demi kebanggaanku, demi kekayaanku, demi makan enakku, demi punya rumah yang gede seperti itu, demi aku. Itu eros. Tapi agape demi engkau, demi engkau. Supaya engkau tidak mati kelaparan, supaya engkau tidak jorok kotor seperti ini. Ayo mandi, sediakan air panas ini, supaya engkau tidak tidur di emperan toko-toko. Yuk sediakan rumah, masuk rumahku ini. Ada selimut, ada balai-balai untuk tidur nyaman nanti malam. Semuanya demi dirimu. Jadi panahnya menuju ke hati yang kuning itu. Ini berlawanan juga dengan eros ya. Next, atau sebelumnya. Kembali ke sebelumnya, nomor 7. Jadi, agape berkata, aku cinta padamu, bagaimana aku dapat menguntungkanmu. Demi keuntunganmu, demi kebahagiaanmu, demi kesejahteraanmu, supaya kamu selamat kekal. Aku cinta padamu, bagaimana aku dapat menguntungkanmu. Kasih yang datang daripada Allah ini berbuat segala sesuatu yang demi keuntungan kekasihnya. Agape melayani dan membutuhkan pengorbanan. Sebab itu perlu kedewasaan pada seorang. Jadi perlu hati merah tadi itu bersinar karena kasih Kristus. Tapi kemudian kita karena kasih Kristus begitu luar biasa, kita bisa mengasihi musuh kita dengan agape yang luar biasa gedenya, panjangnya, tapi demi kepentingan dia, demi keuntungan dia, demi keselamatan kekalnya dia, demi kesejahteraan dia, supaya malam nanti dia ada tidur, ada atapnya, tidak tidur di emperan toko atau di bawah jembatan. Jadi ini kasih agape ya, berlawanan dengan eros ya. Next,
Ya. Nah, dalam Alkitab jauh lebih banyak kata-kata yang menggunakan yang diterjemahkan dengan dalam bahasa Indonesia sebagai kasih dengan agape. Saudara perhatikan Matius 12 ayat 29 sampai 30 dan saya ganti kata kasihnya dengan kata agape ya. Betul, jadi kasihlah Tuhan Allahmu, saya ganti dengan agapeilah Tuhan Allahmu. Sebagai digunakan adalah kata agape, bukan eroslah Tuhan Allahmu, bukan filialah Tuhan Allahmu, tidak. Tapi agapeilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah agapeilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Agapeilah musuhmu. Agapeilah orang yang merugikan engkau. Agapeilah orang yang jahat kepadamu. Tapi agapeilah juga saudaramu. Agapeilah juga suami atau istrimu. Agapeilah anak-anakmu. Agapeilah sesamamu manusia. Semuanya. Seperti dirimu sendiri. Ini perintah luar biasa. Yang kedua, perintah pertama adalah mengasihi Allah secara luar biasa. Dengan kasih agape ini. Yang kedua adalah pada sesama manusia dengan kasih agape juga. Next. Matius 5 ayat 43 ayat 40 dan 44. Kamu telah mendengar firman, agapeilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini dalam perjanjian lama begitu ya. Kamu kasih orang yang mengasihi kamu. Kamu berhak benci orang yang memusuhi kamu, yang benci sama kamu. Tapi Yesus Kristus mengubahnya dalam perjanjian baru luar biasa ini. Tapi aku berkata kepadamu, agapeilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Kristus mengubah perjanjian lama yang wajar menjadi yang tidak wajar dalam perjanjian baru dengan kasih yang luar biasa sampai kita bisa mengasihi musuh kita, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini adalah perintah Kristus, bukan pilihan bagi kita. Jadi, ntar kalau saya sudah merasa ingin mengasihi dia, saya akan kasih dia Tuhan. Enggak. Tuhan perintahkan sekarang juga kasih dengan kasih agape itu musuhmu. Jadi, saudara tidak punya pilihan untuk ya nanti aja. Enggak. Kita diperintahkan untuk mengasihi, entah ada rasa ingin mengasihi atau tidak. Dan kita mengasihi tanpa balas, tanpa mengharapkan dibalas nanti. Masa saya sudah berbuat baik, sudah kasih makan dia waktu dia kelaparan, sudah bolehkan dia tidur di rumahku waktu dia tidur di emperan. Kok nggak balas ya? Setelah dia mentas, setelah dia kaya, kok nggak pernah balas ya? Kok nggak ingat ya kebaikan saya? Agape tidak menuntut. Agape tidak mengharapkan dikasih balasan ya. Kita mengasihi karena Kristus perintahkan kita untuk mengasihi, entah merasa atau tidak. Next. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengagape aku, kamu akan menurut segala perintahku. Jadi apa artinya mengasihi Allah? Mengasihi Allah tidak bisa, tentunya kita tidak bisa peluk Allah ya. Kita tidak bisa elus-elus Allah. Kita bisa memuji, menyembah Allah, dan itu tanda agape juga. Tapi artinya kita mengasihi Allah adalah kita turut segala perintah Allah. Jikalau kamu mengagape aku, kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Jadi bohong kalau kita hidupnya jelek, hidupnya jahat, kita tipu sana, tipu sini, gosip sana, gosip sini, fitnah sana, fitnah sini, merugikan orang-orang sekitar kita. Kita mengatakan, tapi saya cinta Tuhan. Bohong. Cinta Tuhan itu artinya turut segala perintahnya. Dan perintahnya sama sekali tidak membolehkan kita untuk tipu orang sana, tipu orang sini, fitnah orang, jelek-jelekan orang. Jadi Kristus di sini memberi suatu tanda yang pasti dari orang-orang yang mengagapinya, yang mengasihinya. Yaitu cuma satu. Hukum yang pertama itu, kasih Allah dengan segenap hati, dengan segala akal budi, segala kekuatan, segalanya itu tandanya apa? Turut perintahnya, taat. Itu tandanya cinta sama Tuhan. Saya cinta Tuhan, saya cinta Tuhan. Tandanya apa?
Kamu hidupnya kok berantakan seperti itu? Hidupnya kok hidup dalam dosa? Nggak mungkin kamu cinta Tuhan. Kamu mengatakan cinta, tapi nggak menurut perintahnya. Kamu jahat begitu. Kamu hidupnya tidak berdisiplin. Jadi taat pada perintah Kristus dinyatakan kepada kita dalam firman-Nya, baca Alkitab. Makanya kita harus sering baca Alkitab supaya kita tahu apa itu perintah Kristus yang kemudian kita lakukan. Kalau nggak melakukan, artinya kita bohong kalau kita mengatakan kita cinta Tuhan. So, mencintai Tuhan artinya turut perintahnya. Jadi ini aja ya. Jadi langsung saudara tahu. Begitu dengar kata cintai Tuhan. Cinta sama Tuhan enggak ini? Ditanya begitu langsung. Saya turut segala perintahnya enggak toh? Atau saya hidup dalam dosa ya? Saya melanggar kehendak Allah. Saya maki-maki Allah. Saya tidak peduli firman-Nya. Oh, artinya itu tidak cinta sama Tuhan. Artinya tidak mengasihi Tuhan. Ya, jadi mengasihi Tuhan artinya cuma satu ya. Taat, turut perintahnya yang ada dalam Alkitab tentunya ya. Next. Contoh-contoh yang menggunakan kata agape. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi. Yang mengagape aku itu apa? Turut perintahnya, pegang perintahnya, lakukan dengan setia, dan ia akan diagapai oleh Bapakku, ia akan dikasih oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, mengagapai dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi, mau dicintai Tuhan, gampang cuma satu syaratnya. Mau cintai Yesus, gampang cuma satu syaratnya. Yaitu pegang perintah Allah, lakukan dengan setia. Firman Allah itu lakukan dengan setia. Itu tandanya kita mengasihi Allah. Dan kalau kita mengasihi Allah, kita akan dikasih Allah. Dikasih oleh Kristus. Dan Kristus akan menyatakan diri dalam hidup kita. Membuka diri kepada kita. Kasih wahyu-wahyu. Bermacam-macam wahyu ya. Kasih penjelasan, penerangan Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Menjelaskan firman-Nya. Supaya kita tambah ngerti lagi. Tambah bisa melakukannya. Tambah cinta dia lagi. Next. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai agape, tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Walaupun saya bisa bahasa roh, bahasa manusia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Vietnam, bahasa Filipina, kita segala bahasa kita pinter semua. Bahkan kita bahasa malaikat bisa kita ngomong, tapi tidak punya kasih. Aku cuma cerewet aja, mulutnya ngomong banyak, tapi gong yang berkumandang, canang yang gemerincing terus. Tapi nggak ada faktanya, karena tidak bisa mengasihi, tidak punya kasih, tidak punya agape itu ya. Next. Filia dalam Alkitab. Nah, Roma 12 ayat 10 dikatakan hendaklah kamu saling memfiliai sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayo kita cepet-cepetan kasih salam ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, selamat pagi saudara-saudaraku, selamat pagi Susi, selamat pagi Anton. Kita saling mendahului dalam memberi hormat dan saling mencintai. Tapi cinta saudara ini, cinta filial, bukan cinta agape dan bukan juga cinta eros. Ya. Peliharalah kasih persaudaraan, peliharalah filia. Peliharalah kasih persaudaraan itu, peliharalah filia. Kasih persaudaraan itu, Ibrani 13 ayat 1. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara, memfiliai, penyayang dan rendah hati. Ini digunakan kata filia di sini. Kita mengerti juga kita harus mengasihi dengan agape, tapi kita diperintahkan juga mengasihi saudara. Tidak bisa mengasihi musuh dengan filia, karena kita nggak ada punya hubungan. Orang asing baru mendarat di airport, kita tidak bisa mengasihi dia dengan filia, tapi kita harus mengasihi dia dengan agape, kasih ilahi. Tapi tidak bisa mengasihi dengan kasih
persaudaraan karena dia bukan saudara kita. Kenal aja nggak pernah, lihat wajahnya baru sekali. Tidak bisa memfiliai dia. Next. Oke, sudah habis ya. Jadi saudara mengerti ya 3 macam kasih ini. Kalau Alkitab menggunakan kasih sebagian besar artinya tentunya adalah agape. Tapi bisa menerapkannya ya. Kalau sama suami istri, kasih apa? Kasih eros, kasih apa lagi? Agape, filia, tiga-tiganya. Kalau saudara sama nanti sama anggota jemaat, kasih apa? Filia dan agape. Boleh eros enggak? Tidak boleh eros, karena itu perzinahan. Pertama perzinahan dalam hati kepada seorang cewek cantik di gereja, pada singer di gereja, pada WL di gereja, yang bukan suami istri, tidak boleh kita jatuh cinta dengan cinta eros. Bolehnya hanya dengan filia dan agape. Kepada bos kita di kantor, kasih apa? Agape dan filia. Agape dan filia. Tidak boleh tentunya dengan eros. Itu sinah hati nanti selingkuh nanti pecah keluarganya. Kalau dicampur dengan eros. Kalau sama orang yang terlunta-lunta miskin di jalan, ngasih dan kasih apa? Agape, bisa filia? Nggak bisa, kita nggak kenal. Nggak bisa filia. Kasih persaudaraan nggak bisa. Hanya agape aja. Nggak bisa eros tentunya. Tidak dilarang eros juga ya. Jadi penggunaannya ngerti ya. Kepada siapa ya. Dan ini harus dikipasin ya. Saya lihat ini orang ini kelaparan sekali. Sudah 3 hari nggak makan. Compang-camping sekali. Udah sebulan mungkin nggak pernah mandi. Rambutnya kusut sekali. Hitam sekali. Kulitnya bau. Kakinya tebal mungkin. Tapi dia kelaparan. Jadi saya harus melakukan apa? Ya, caranya gimana? Beliin dia nasi bungkus supaya dia itu ini demi kebaikan dia, demi dia. Kalau dia itu tidur di emperan, telanjang, dada, nggak punya baju, kita ada baju serep, kasih 1 baju serep kita, atau kita beliin baju supaya dia bisa tidak telanjang dada, tidak kedinginan kalau malam. Kalau perlu beliin selimut juga. Walaupun kita tidak punya kamar, dia hanya tinggal di emperan aja. Karena kita lagi jalan-jalan di Surabaya, nggak punya rumah, nggak bisa menampung dia. Tapi kepada suami dan istri, kasih dengan kasih apa? Eros dan filia dan agape. Tentunya agape ya, untuk kepentingan dia. Tapi juga eros untuk kepentinganmu. Kamu mengasihi suami atau istrimu supaya kamu bahagia, supaya kamu bangga, supaya kamu sejahtera karena dia ada duit bisa kasih kamu makan. Tapi juga untuk kenikmatanmu supaya ada hubungan seks, supaya bisa beranak cucu. Ya, dengan 3 cinta itu ya, agape, filia juga karena dia suamimu ada hubungan persaudaraan, dan eros karena ada gairah, ada birahi. Hanya sama dia ya. Dengan sekretaris di kantor apa? Cinta apa? Agape dan filia. Sama sekali tidak boleh kecampur dengan eros. Dengan pendeta dan WL-nya yang cantik, agape dan filia. Tidak boleh kecampur dengan eros. Tapi istri pendeta kan cantik sekali. Anggota jemaat dengarkan istri pendeta berkhotbah, mengasihi dengan kasih apa? Agape dan filia. Boleh kecampur dengan eros? Tidak boleh tentunya ya. Jelas ya. 3 macam cinta ini jelas ya. Dan penggunaannya. Yang penting itu penggunaannya. Sebab banyak orang jatuh
bahkan jatuh dalam perzinahan karena penggunaan erosnya salah. Eros hanya satu orang aja, suami, istri, atau kalau waktu pertunangan ya dengan tunangannya harus ada erosnya, tapi tidak boleh dengan orang lain. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya minta Daniel tutup dalam doa. Silakan. Sudah di situ aja. Baik, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, kami telah selesai belajar Tuhan. Kau berkati apa yang telah mengajar kami Tuhan, dan Kau berkati kami di tempat ini Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, Kau berkati kami semua di tempat ini Tuhan. Kami menutup pelajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin.